Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Wahyudi dan di sini saya akan mempresentasikan proses pembentukan undang-undang. Pembentukan suatu undang-undang atau pembentukan peraturan undang-undangan itu tuh bukanlah suatu kegiatan yang monodisipliner gitu, ilmu hukum semata-mata doang. Karena beberapa cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu politik dan sosiologi itu juga memberikan kayak semacam sahamnya. Isi sebuah peraturan negara itu tuh kayak misalnya nih, contoh jelas merupakan porsi ilmu politik dan sosiologi, kayak bentuk sebuah peraturan yang merupakan sumbangan ilmu gitu. Ya, kayak ilmu dogmatika hukum, metodologinya datang juga dari sosiologi hukum dan ilmu-ilmu perencanaan gitu. Dan prosesnya juga ditunjang oleh hukum tata negara. Kalau menurut Burkhard Krems itu tuh ilmu pengetahuan bidang perundang-undangan itu ya dalam artinya tuh luas gitu, merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner, lalu ilmu interdisipliner dari ilmu hukum, politik, dan sosiologi gitu. Hubungannya juga dari ketiga itu tuh ya lebih luas gitu kalau dilihat dari segi permasalahannya, paradigma atau metode, atau yang lebih sempit lagi bila dilihat dari segi objek penelitian. Keterlibatan disiplin ilmu lainnya juga ya, khususnya ilmu politik turut memberikan sumbangsi gitu dalam proses pembentukan suatu undang-undang. Aspirasi, lalu ada juga kepentingan suatu kelompok yang menyangkut materi undang-undang yang akan diperjuangkan gitu. Jika kepentingan yang diperjuangkan nggak sesuai dengan substansi yang diatur gitu, maka ya pembentukan undang-undang tersebut ya dapat melalui proses pembahasan lama gitu dan tidak singkat juga. DPR RI kan lembaga legislatif yang tidak lain itu tuh lembaga politik yang terdiri dari berbagai perwakilan partai politik yang diyakini gitu kayak sebagai wadah aspirasi kelompok dari beberapa masyarakat, bukan beberapa, hampir seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibentuk melalui lembaga politik ini juga nggak bisa dipungkiri gitu, merupakan hasil dari produk politik juga. Pembentukan undang-undang juga dipengaruhi juga oleh politik hukum. Terus sebagai legal polisi juga arti politik hukum juga kan arah atau keinginan yang dimaksud oleh pembuat UUD atau UU ketika isi UUD itu dibuat melalui perdebatan di lembaga yang membuatnya itu untuk kemudian dirumuskan gitu dalam kalimat-kalimat hukum gitu. Dengan kata lain kan kalau dibalik, perdebatan di parlemen itu tuh ya dapat menunjukin politik hukum atau arah yang diinginkan tentang hukum yang kemudian diundangkan di dalam UUD gitu atau UU. Dalam konteks ini kan politik hukum itu bisa digali dengan penafsiran historis gitu. Kalau dasarnya itu kan didasarkan pada kenyataan gitu, bahwa produk hukum merupakan kristalisasi gitu atau formalisasi dari berbagai kehendak dan perdebatan politik yang saling berlawanan gitu atau bersaingan. Kayaknya terdapat 3 karakteristik gitu yang melekat. Yang pertama tuh ada sine qua non, tidak boleh tidak dalam konsep peristaat terkala yang harus diterapkan gitu dalam kehidupan berbangsa. Contoh salah satunya itu karakteristik yang menurut pendapat Wijdosubroto itu bahwa apa yang disebut hukum itu tuh dalam negara hukum harus dibentuk dalam wujud yang
yang ini apa namanya, positif gitu. Lalu juga ada juga apa yang disebut hukum itu tuh yang telah selesai bentuknya yang perspektif positif itu, dan boleh juga gitu disebut sebagai ius konstitusi atau leg, atau yang artinya ya undang-undang harus merupakan hasil proses kesepakatan kontraktual antara golongan partisan dalam suatu negeri gitu. Lalu juga ada juga yang terakhir itu tuh hukum yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan bersifat kontraktual gitu, atau yang akan mengikat seluruh warga bangsa secara mutlak, mengalahkan aturan-aturan normatif macam ya apapun itu, yang lokal ataupun yang sektarian ya, namun juga kan belum disepakati melalui proses legislatif ya, agar diberlakukan sebagai proses legislatif ya sebagai bagian dari hukum nasional gitu. Ketiga kriteria kan ya menggambarkan bahwa pembentukan tersebut juga ngegambarin bahwa pembentukan hukum atau undang-undang itu kan dilakuin melalui lembaga legislatif yang mewakili golongan-golongan partisan gitu. Lalu ya sejalan dengan pembentukan undang-undang di Indonesia yang melalui parlemen, kalau di kita DPR RI. Lalu kalau menurut Tongam Renixon, salah satu tahapan yang paling krusial dalam pembentukan undang-undang itu ya tahapan perencanaan. Pembentukan peraturan yang baik di Indonesia itu ya seperti tahapan yang menentukan undang-undang dibentuk itu tuh ya itu tahap perencanaan dan penyusunan gitu. Kalau suatu rancangan undang-undang kan ditentukan prioritas atau setidaknya itu ya buat dibentuk untuk kemudian dibahas gitu bersama antara pemerintah dan lembaga legislatif. Tahap perencanaan juga tahap di mana DPR dan presiden itu tuh menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini nih ya umumnya dikenal dengan istilah penyusunan program legalisasi nasional atau prolegnas. Hasil pembahasan ini juga kemudian kan dituangkan dalam keputusan DPR. Ada 2 jenis biasanya. Yang pertama itu disusun untuk jangka waktu 5 tahun, proklenas jangka menengah, dan tahunan atau proklenas prioritas tahunan. Sebelum RUU itu dapat masuk dalam proklenas tahunan, DPR sama pemerintah harus sudah menyusun terlebih dahulu naskah akademik dan RUU tersebut ya. Karena hal tersebut merupakan bagian gitu dari gambaran tahap perencanaan pembentukan undang-undang. Tahapan tersebut kan juga belum melingkupi tahapan pembahasan secara menyeluruh hingga tahapan pengundangan gitu. Ya, hal tersebut juga yang memberikan gambaran betapa panjangnya proses pembentukan suatu undang-undang gitu. RUU yang udah disusun juga dalam prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan ya diurutin gitu prioritas pembahasannya. Pimpinan DPR akan memberikan adanya RUU dan membagikan RUU ke seluruh anggota DPR gitu dalam rapat paripurna. DPR juga dalam rapat paripurna ya memutuskan RUU tersebut gitu berupa persetujuan dengan perubahan juga atau ya penolakan. Lalu selanjutnya juga RUU ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama itu dilakuin dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, ya kurang lebih seperti itu. Lalu yang kegiatan ini kan juga dalam pembicaraan tingkat 1 dilakuin dengan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi gitu. Pembicaraan tingkat 2 dilakuin dalam
rapat paripurna. Dalam rapat paripurna juga isinya kan ada yang pertama itu kayak penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, lalu hasil pembicaraan tingkat juga, lalu pernyataan persetujuan, penolakan dari tiap-tiap fraksi, atau penolakan dari anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Sekian dari saya, Muhammad Rafli Wahyudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.